Dewan Rakyat. Dan bapak-bapak sekalian anggota DPRD, Anda juga digaji oleh rakyat. Jangan coba-coba mengkhianati rakyat, karena rakyat akan menjadi hakim 3 tahun ke depan. Ketika Anda mengkhianati rakyat hari ini, maka rakyat akan menghakimi Anda. Ingat 2024 akan ada momen politik. Jika Anda menzalimi, maka Anda tidak akan terpilih lagi jadi anggota DPRD. Saya akan percaya. Betul? Betul? Dan GBI, 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 NKRI. Jadi sembari kita tunggu Ketua Distrik Sinjai untuk bertemu di dalam, Bapak Sekda, untuk bagaimana kemudian kita diterima di ruang paripurna. Jadi ada ruangan yang besar, Pak. Kami jangan diterima di ruangan kecil. Ini banyak. Distrik Sinjai dan seluruh Winter Sulawesi Selatan mengatakan kepada seluruh anggota dewan yang ada di dalam, tolong keluar terima kami. Kami tidak siap masuk di dalam. Anda yang keluar. Karena kenapa? Sudah lama saudara kami menyuarakan Anda diterima, tapi realisasi tidak pernah direalisasikan. Untuk itu saya minta komisi yang menangani, dan saya minta atas nama keluarga besar LSM GB, ketua dewannya yang harus keluar menemui kami. Ini rakyatku. Sekali lagi saya katakan, ini rakyatku yang datang. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada anggota dewan. Inilah anggota dewan yang betul-betul mewakili aspirasi rakyat. Mudah-mudahan indah. Kira-kira saudara kami di Sinjai, jangan diterima di dalam. Siapa ini? Siap. Oke. Biarkan menjadi saksi semuanya. Agar jangan peristiwa ini berlarut-larut. Biarkan Allah menjadi saksi. Jadi saya kira setelah pernyataan petisi, saya mau mendengarkan ketua dewan yang memberikan pernyataan sikap yang tegas. Saya bisa menjadi saksi pegangan buat kita, menjadi jaminan buat kita untuk kita bertanggungjawabkan kepada saudara-saudara kita Sinjai. Dan kira demikian, dan ini saya kira tidak ada masalah. Saya kira aksi gerakan ekonomi sosial kami hari ini yang pertama yaitu minta kepada Sinjai sebagai pemerintah daerah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Hal ini pemetaan pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Sinjai, dan salah satunya yaitu jalan yang ada di Dusun Tercik, Desa Tanaman. Ini namanya pembangunan kedua satu. Ini sangat terbaik dan kreatif, Pak. Boleh saya perlihatkan fotonya? Mungkin Bapak nggak mau lewat di situ. Terus yang kedua, meminta kepada anggota DPRD Sinjai untuk memberikan keterangan dan informasi kepada masyarakat Kabupaten Sinjai terkait dengan pembentukan pansus dana pinjaman daerah yang beberapa minggu lalu itu telah dibentuk. Ini juga tidak tahu arahnya, tidak tahu juga, tidak jelas juga ini. Jangan sampai cuma panas-panas daya saja. Itu barangkali, Pak, untuk sementara. Jadi sebelumnya kami minta Bapak Ketua Winter untuk hadir di tengah-tengah kita. Ketua Winter. Hadir di penerimaan aspirasi pada hari ini. Yang saya hormati para bapak pengamanan dari Polres Sinjai, yang saya hormati LSM GMBI. Alhamdulillah hari ini hadir di hadapan kami semua. Tentu ada hal yang disampaikan tadi, ada 2 hal yang disampaikan. Saya yang pertama meminta terima kasih atas kedatangan kita semua. Kami di DPRD ini hanya 30 orang, dan 30 orang satu kabupaten Sinjai. Ada kemungkinan besar, ada hal-hal yang tidak berkenan di masyarakat, kami tidak mampu untuk melihat secara keseluruhan. Tapi karena kedatangan kita menyampaikan aspirasi ini, kami melihat, kami mendengar, dan insya Allah kami akan turun melihat itu. Tidak lanjuti bahwa di mana ada anggota DPR, tapi di setiap kecamatan ada. Ya, ada. Bagaimana laporannya ini, apa yang disampaikan hari ini, kita bisa melihat, cross check langsung bisa. Ya, terkait dengan pansus kemarin, yang kita sudah buat itu hanya dibentuk secara kebetulan. Beliau Pak Ketua pada waktu itu, teman-teman menyuarakan kalau perlu kita bentuk pansus. Secara kebetulan Pak Ketua ini gerakan representasi, oke kita bentuk. Ya begitu, artinya tidak prosedural. Akhirnya teman-teman termasuk Bapak Perda mengkaji semua kegiatan ini, pembentukan pansus ini tidak sesuai prosedural. Setelah kita ulangi untuk membentuk pansus itu, ternyata dibuat musyawarah
lebih mengedepankan kita akan melakukan rapat dengar pendapat terkait dengan hal itu. Kenapa? Karena sekian lama ini terkait dana PEN ini yang selalu kita perbincangkan, kita rapat dengar pendapat, rapat kerja bersama dengan OPD terkait, semuanya sudah memberikan penjelasan dan manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat. Ya, alasan kita kenapa pemerintah daerah ini meminjam dana itu yang keseluruhannya sekitar 185 juta, 85 miliar. Ya, kenapa? Karena program dan kegiatan di APBD kita, kalau hanya anggaran yang disalurkan dalam transfer dari pemerintah pusat ke Sinjai ini, itu tidak mencukupi. Di mana visi misi seorang bupati yang tidak bisa diimplementasikan ke masyarakat, ya harus dibuktikan dengan anggaran yang besar. Anggaran yang besar itu semuanya dari luar, hampir semuanya dari luar. Ini kita punya PADS di Sinjai hanya 99 sekian miliar yang dipakai anggaran di Kabupaten Sinjai itu lebih 1 triliun, 1 triliun 199 sekian. Ya, jadi sisanya itu hanya berapa persen saja sebenarnya yang kita gunakan untuk pendapatan asli daerah kita yang kita dapatkan. Sehingga lebih 1 triliun itu anggaran dari luar untuk menutupi visi misi menjadi program dan kegiatan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD itu anggarannya tidak cukup kalau kita tidak meminjam. Dan pinjaman ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, termasuk kita semua ini. Saya berikan contoh di Sinjai Selatan, ada jembatan di Kalabisu anggarannya lebih 10 miliar dengan jalan ke sana itu sampai ke Aska. Setiap tahun ada orang yang menyeberang di sungai itu yang selalu korban, kasihan korban. Kenapa? Karena sungainya itu. Ya, akhirnya alhamdulillah sekarang sudah dinikmati. Kita kalau mau ke Kaja, mau lewat di situ saja, mau ke Bira, lewat di situ saja, mau ke Bulukumba, lewat di situ saja, sudah sampai dan sudah bagus. Ini manfaat. Kalau terkait dengan hal-hal lain itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Kalau hal-hal penyimpangan apa dan sebagainya, dan alhamdulillah kemarin sudah juga masuk ke sini apa yang disampaikan tadi, dan kita sudah rapat dengan pendapat, sudah rapat kerja dengan pemerintah daerah menyikapi itu, dan alhamdulillah LSM dengan kita yang hadir ini sudah mengawal sampai di Jakarta. Saya melihat Pak, saya mengikuti terus di HP itu, saya mengikuti terus perjuangan kita. Ya, mudah-mudahan ini ada respon dari pemerintah pusat, khususnya para penegak hukum. Itu di luar tanggung jawab kami. Saya hanya bisa melahirkan rekomendasi, laksanakan itu pun harus melalui penelitian, melalui di Polres atau bersama dengan inspektorat. Ya, bersama dengan inspektorat. Ya, seperti itu. Mungkin ada tambahan sedikit. Ya, barangkali seperti itu. Untuk sementara seperti itu. Ya. Kami selalu siap ini menerima adik-adik sekalian di mana saja, di rumah, di jalanan, di DPR, tidak ada masalah Pak. Kalau kami DPRD Sinjai terbuka untuk kita semua, Dan insya Allah nanti saya bersama Kati kapan kita pergi ke Darjin melihat itu kondisinya. Ya. Anggota DPRD, saya umur hidup Pak, barusan saya mendengarkan dalam itu ada pengambilan keputusan itu ada karakter reflex. Bapak tadi mengatakan karakter reflex Pak itu, jangan, hati-hati, ketukan palu itu sakral. Hati-hati Pak, ketukan palu itu sakral. Masa ada ketukan palu itu reflex? Itu sudah terbentuk kemarin loh. Ini jangan ada perselingkuhan politik antara anggota DPRD. Kami meyakini bahwa ini ada konspirasi terkait dengan pembentukan pansus. Ini urgent loh Pak, ini terkait dengan pinjaman daerah. Pajak daerah itu terkait dengan pinjaman daerah. Pinjaman daerah itu berbunga Pak. Rakyat yang bayar. Rakyat yang bayar Pak. Rakyat yang berteriak, pajaknya dinaikkan. Jadi wajar kalau rakyat pertanyakan itu. Dan itu sudah menggeliat. Mulai di tahun 2020 sampai 2021 itu selalu menggeliat terkait dengan pinjaman daerah. Dan selalu menjadi pembicaraan aku. Cuma barangkali anggota DPRD tidak punya nurani, tidak sensi dalam melihat kasus ini. Ini Bapak dengan eksekutif ini adalah mitra daerah. Iya, Bapak bukan perwakilan eksekutif, Bapak ini perwakilan rakyat. Perwakilan rakyat Pak. Dipilih sama kali 5 tahun. Tapi kalau Bapak tidak bisa memperjuangkan aspirasi rakyat, mau jadi apa? Ini kita jujur Pak saja Pak. Saya ini kalau berjuang mati-matian terkait dengan ini, sampai berani mempertaruhkan nyawa. Iya Pak. Saya ini berangkat ke KPK kemarin selama 3 bulan di Jakarta. Bahkan saya diancam mau diambilkan preman. Sampai mati. Iya, hati-hati Pak. Ya.
Banyak kok yang hari ini tidak terakomodir terkait pinjaman daerah ini, termasuk yang ada di desa Gercing, termasuk yang ada di daerah baru. Banyak sekali jalan. Jadi rugi pencitraan semata itu pembangunan jalan dan sebagainya. Daerah sudah meminta sekian banyak tapi pembangunan infrastruktur tidak merata. Saya lihat di media banyak sekali pencitraan. Saya bilang luar biasa ini. Sementara banyak jalan masyarakat berteriak pembangunan jalan. Daerah baru Pak pernah jalan tidak di Batu Santung. Bapak kalau jalan-jalan di sana, kalau orang mau melahirkan belum sampai di jalan poros itu sudah lain ranahnya Pak. Gara-gara jalannya tidak bagus. Belum lagi yang di Gercing. Coba datang di sana musim hujan. Saya yakin mobilnya Bapak tidak bisa jalan. Bapak kan dari di sana. Iya, saya kecewa sekali Pak. Kualitas anggota DPRD hari ini di Sinjai itu masa ke tukang palu itu refleks. Itu sudah terbentuk pansus. Itu sakral sekali ke tukang palu. Seumur hidup saya Pak, saya tidak pernah diajarkan bahwa yang namanya ketuk palu dalam persidangan itu ada refleks. Itu Pak kan? Ya, sedikit saya berikan gambaran terkait dengan bantuan dari pusat itu. Ya, sebenarnya begini. Ini program dan kegiatan kita di Sinjai terkait dengan pembangunan kita. Sebelum dana PEN itu datang, mungkin dana pinjaman itu datang, mungkin hanya istilahnya 2 kilo lah seperti itu. Padahal jalannya itu kan harus tuntas sampai 5 kilo. Sedangkan adanya di dana PEN ini bantuan inilah yang menuntaskan sebenarnya. Karena menurut hemat kami itu tidak ada penyimpangan di dalamnya. Karena program dan kegiatan itu mulai musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. Itu sudah direncanakan dan perlu diketahui bahwa program dan kegiatan perencanaan pembangunan itu adalah berdasarkan prioritas. Ini tidak bertahap. Mungkin sudah masuk ini di tahun ini yang Gercing itu atau tahun depan. Ya, karena ini kita lihat Kabupaten Sinjai ini begitu luasnya anggaran kita untuk pembangunan infrastruktur itu hanya lebih 200 miliar Pak. Di Kabupaten Sinjai yang sering kita gunakan untuk bukan saja jalan, tapi ada irigasi, ada bangunan-bangunan lain yang disampaikan. Ya, itu gerakan refleks maksudnya begini. Secara kebetulan hari itu kita rapat, ada satu anggota DPR mengatakan kalau perlu kita bikin pansus, langsung Pak Ketua mengatakan oke. Ya, dia ketuk palu itu bukan berarti mekanisme di dalam sistem membuat sesuatu pansus itu di DPR ada mekanisme lain, bukan mekanisme seperti itu. Ya, tetapi namanya pimpinan sudah menentuk seperti itu, disampaikan dan dianulir kembali, baru kita bentuk kembali, baru kita artinya sesuai prosedurnya. Ternyata yang menentukan adalah Bamus itu sendiri tidak setuju dilakukan pansus. Cukup kita undang untuk rapat dengar pendapat. Kenapa? Karena teman-teman anggota DPRD sudah tahu semua proses perjalanannya PEN ini. PEN itu bukan persetujuan DPR, pinjaman itu bukan persetujuan DPR. Cukup disampaikan kepada DPR bahwa saya meminjam. Selesai, seperti itu. Seandainya persetujuan mungkin ada pertimbangan pendapat teman-teman kita dari 30 itu. Ya begitulah. Begitu bisa Pak. Tanyakan ke Bapak, silakan Bapak jawab. Oh iya, seperti itu. Yang kita kan disumpah ini Pak. Ya. Ada di sini. Bapak disumpah dan keberadaannya di sini. Iya. Sehingga apa yang Bapak buat, yang Bapak mengatakan pansus itu adalah ketokan terpaksa. Bukan terpaksa. Ya. Ini kan begini. Dengar dulu baik. Ya. Bukan dipaksakan itu pansus dibentuk. Ada teman yang mengatakan kalau perlu ini dana PEN ini perlu kita bentuk pansus. Pak Ketua langsung oke, setuju. Bukan pembentukan anggaran pendapatan membahas PEN apa dan sebagainya, melakukan pengamatan apa yang menjadi keputusan yang sudah disetujui bersama. Apakah sudah terlaksana? Sudah terlaksana. Bapak sudah ke lapangan dan mengoreksi? Sudah. Bapak sendiri tadi bilang Dusun Gercing. Iya, kita kan tidak mungkin itulah dari Dan yang lain-lain. Ya, begini. Yang Bapak lihat, berarti Bapak bukan yang mengerjakan itu pemerintah daerah. Bapak sudah mengoreksi pemerintah daerah? Oh iya, setiap pandangan umum kita dengar kalau ada rapat paripurna. Seluruh fraksi, ada 9 fraksi itu menyampaikan sorotan, masukan, kritikan kepada pemerintah daerah. Bapak sudah menyentuh? Oh iya, semuanya kan kita sudah lihat dengan mata kepala kita. Ya, Bapak sudah menyentuh? Oh, iya. Tersentuh atau tidak? Ya pasti tersentuh Pak, tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Makanya Tersentuh saya atau berterima tidak? kasih. Tersentuh Pak. Yang mana? Itu tokoh masyarakatnya tuh Pak. Apa saya tunjukkan satu-satu? Ya, makanya saya bilang. Sekarang saya sama Bapak. Anda
seorang DPR dipilih oleh rakyat atas nama Tuhan. Ya, atas nama Tuhan, Pak. Betul. Bapak sanggupkah untuk mengembang? Sanggup itu. Tapi saya juga manusia biasa. Tidak semua dari awal saya sampaikan ya. Jadi jangan Bapak menyalahkan pusat. Jangan Bapak pernah menyalahkan pusat. Ya, Bukan begitu. Bukan. jangan Pak. Tadi Bapak menyampaikan ini saksi banyak. Ya. Yang mengatakan pusat, jangan pernah menyalahkan pusat. Dana sudah cair. Jangan salahkan lagi pusat. Sekarang dibagi-bagi kue ini, Pak. Siapa yang bagi? Dibagi-bagi kemana? Dibagi-bagi ke masyarakat. Dianggarkan ke semua yang belum tersentuh. Betul. Jangan Bapak bilang jembatan. Contoh tadi. Ya, saya tahu contoh. Di sini kita jangan jadi anak contoh. Iya. Contohnya Kita hadir juga sebagai anak contoh. Pak, ketika rakyat bersatu, itu contohnya pembangunan di sana jembatan. saya aja cuma LSM, saya nggak mau contohin orang. Wah. Kasih penjelasan yang benar. Nah itu contoh sudah benar. Saudara tidak lihat jembatan di sana sudah selesai. Wah, Anggarannya dari mana? itu anggarannya dari pusat. 185 miliar. Iya, ada di situ yang 185 miliar. 180 miliar ada di situ juga. Ada di situ juga. Dicampur adukan. Semuanya itu kan Dicampur banyak. adukan. Anggaran daerah pusat dengan anggaran yang diambil oleh bupati sendiri 185 miliar. Yang Dicampur adukan. 185 miliar itu adalah pinjaman. Ya Tuhan. Jangan nih. Saya nggak pelintir, Pak. Saya nggak pelintir. Ya apanya? Apanya yang salah di sini? 185 miliar dengan anggaran dari pusat. Bapak campur adukan dengan pembangunan jembatan. Memang sasaran pembangunan itu untuk itu. Waktu dikatakan yang 200 kemarin itu yang di PEN ini yang menutupi, yang 185 cairnya kan? Ya, Di Jakarta tidak di mana, Pak? boleh. Di Kementerian Dalam Negeri Iya. tidak boleh digunakan anggaran Silakan di live ya. pada Di live. Biar kita langsung beranjak ke Kementerian Dalam Negeri. Silakan di live. di Bina Keuangan Daerah, Inspektorat di Bina Keuangan Daerah di situ. Bisa cek di sana. Beliau menyampaikan, saya berterima kasih pada waktu itu kepada Bapak Bupati karena dapat Pak, mengikutkan. Bapak nggak usah berterima kasih sama Bupati. Bapak wakil rakyat. Bapak dipilih oleh rakyat. Kami inilah yang pilih Bapak. Bukan itu. Menteri yang berterima kasih. Ini mana yang dipilih menjadi dari sampai sekarang ada duduk di dalam. Makanya dengar Yang dulu. mana yang dipilih teh? Ya, Pak. Sehingga Upahan. menjadi anggota dewan. Upahan itu dipakai. Iya. Upahan tapi nanti selesai saya bicara baru ditanggapi. Jangan salah kemana-mana, kita punya pembicaraan. Silakan. Silakan. Anggaran pinjaman. Kalau LSM itu kan sudah terbiasa mempelintir. Ya, Tapi saya kalau juga anggota pernah DPR jadi jangan dipelintir. Kalau LSM sudah terbiasa mempelintir, tapi kalau Bapak sudah marwahnya Allah atas nama rakyat jangan dipelintir lagi. Saya tidak pikir mau meluruskan. Nanti selesai saya berbicara, baru Bapak bicara. Kalau masih di pertengahan, bisa tidak salah-salah Bapak mempelintir ini. Nah, sama-sama kita bicara, Bang. Sama-sama kita bicara. Bicara dulu. Ya. Ya. Atau saya bicara dulu. Pertanyaannya, Ya. semua anggaran yang ada di daerah ini apakah Bapak tahu? Ya tahu. Plotnya di mana aja sudah tahu? Ya ada semua. Cuma menghafalnya tidak. Anda sebagai anggota DPR Ya. sudah paham Paham. mana yang harus diperbaiki jalanannya? Karena akan timbul satu kecemburuan di tengah masyarakat apabila perbaikannya cuma satu arah. Satu arah. Ketika di situ ada pemilik proyek Irwan Suhaib. Bapak ini bapak kita. Ya. Kepanjangan lidah kami. Kepada siapa lagi kami untuk merajuk? Kan? Kalau bukan sama Bapak. Kepada siapa? Pak. Kepada Bapak. Iya betul. Makanya saya dari awal berterima kasih. Saya berbicara tambah. Silakan. Itu dana pinjaman kemarin itu yang dimohonkan 200 miliar itu, yang sementara sekarang ini kan 80 miliar awalnya, di mana Pak Dirjen mengatakan anggaran ini diperuntukkan untuk masyarakat Kabupaten Sinjai, hanya jalan dan jembatan yang bisa
digunakan ini anggaran. Tidak boleh pagar, tidak boleh belum, tidak boleh kantor. Maka itulah yang kita kawal. Ternyata seperti itu. Seperti itu. Nah, kegiatan ini sifatnya adalah bagaimana pembangunan di Kabupaten Sinjai ini merata, tetapi tetap kita berada kepada koridornya itu yang istilahnya yang paling penting dulu yang kita lakukan itu. Yang paling penting. Bisa saja ada yang di sana karena sementara ini di Sinjai hujan kan deras sekali. Ya, program-program itu yang dilakukan itu yang prioritas peruntukannya dulu. Ya, prioritas karena musliman ini kan dari desa. Mungkin saja desa tidak prioritaskan itu. Pak desa saya udah ngomong Pak. Iya, Pak. Udah dikirim proposal Pak ke PUPR. Saya nggak berani turun ke sini kalau saya tidak bertanya dulu dari awal. Itu musliman mulai dari desa, di kecamatan diprioritaskan lagi. Sekarang ya baca ini. Ya, ini sekarang dia Kini Rantai ini sebagai anggota DPR bisa nggak desa Lepai kan setiap ditanya kenapa ini jalanan belum dibangun dalam kabupaten tidak masuk dalam anggaran ADD ya kan ngerti sekarang bangun jalan ke pelosok-pelosok pakai ADD katanya kan di Soporo di desa Bulu desa Bulu itu masih satu dusun dengan garcing ya sana diperbaiki yang mama lalu ini di dada yang sudah dipakai lewat waktu jembatan dada kena banjir bandang ada perbaiki ya karena di ujungnya itu kita perbaiki dari Garcing naik ke desa Taler dusun Garcing dari desa Garcing itu jalan sudah ada Pak ya saya tahu persis itu karena sering saya lewat di situ yang mana kita perbaikin yang dari desa Garcing itu ada jembatan desa Garcing menuju ke desa Taler dusun Garcing yang kita bilang itu dari dada naik itu yang prioritas ini karena itu memang sudah lama pernah dulu masih zamannya Pak Dirudiyarto Asa Pak pada waktu itu jalan itu dari aspal pernah di aspal satu kali makanya saya bincang-bincang dengan mantan kepala desa kemarin bagaimana ini Pak kita perjuangkan itu diusahakan tapi ini sistem prioritas perencanaan pembangunan ini dan tidak mungkin anggaran yang sekecil itu bisa secara keseluruhan bersama tidak bisa Pak tidak bisa kalau tidak seperti itu jangan sampai di jalan yang di dusun kan angka lalu magesik dari dada apa leput tahu dari mata-matai tinggal lurus orang kenapa yang harus putar begini karena yang di ujungnya dulu itu jarak jauhnya betul bisa nggak kita bawa aspirasinya ke situ sebagai anggota DPR apa ketua atau apa pokil kita ini melalui aspirasi masyarakat setelah kita turun di lapangan kita sudah sampaikan ke pemerintah bahwa ini ya tetapi saya tidak punya hak 100% di pokil itu untuk menentukan ruas jalan karena itu melalui musyawarah perencanaan pembangunan punya hak Bapak iya punya hak menyampaikan ke sana Bapak punya hak iya bupati juga Bapak punya hak tidak 100% maksudnya begini 100% Bapak bisa tumbangkan bupati melalui maksulkan karena Bapak anggota DPR ya Bapak punya hak memaksulkan bupati iya Bapak punya hak menumbangkan bupati jangan ketua DPR yang ditumbangkan sama bupati apa yang Bapak ini beri sampaikan saya siap untuk itu ya Allah saya sudah 3 kali menjadi anggota DPRD sudah 3 periode karena dulu belum ada yang koreksi Pak banyak juga belum ada semuanya dan ini Bapak Dewan yang sudah menyampaikan tadi bahwa kami ketahui dan hanya di DPR untuk menyetujui tentunya menyetujui itu tidak hanya sekedar untuk menyetujui tentu ada pendalaman dan analisa nah saya sekali lagi bahwa apakah Bapak siap mempertanggungjawabkan kata-katanya hari ini anggaran 150 miliar itu digunakan untuk jembatan dan jalan perlihatkan tunjukkan jalan mana yang dikerja jembatan mana yang dikerja bisa kan itu ya itu saya kira itu yang mungkin paling tegas saya sampaikan terima kasih dijawab intinya siap saya haram makan uang negara kalau saya tidak bekerja di DPR
oleh masyarakat. Saya tahu itu tentang persis. Apa yang Bapak katakan itu semuanya benar dan insya Allah saya akan laksanakan itu. Ya. Saya tugas saya mengawasi dalam hal itu. Saya mengetahui itu Pak, karena kebetulan laporan sampai ke wilayah, bahkan sampai ke pusat, ini barang berproses sekarang. Barang berproses. Urusannya sudah tahu. Oke. Ya. Baik. Sudah Dan pemulihan ekonomi sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Tahu tidak? Ini kan Bapak yang bahas. Bapak yang bahas anggarannya. Hati-hati. Tahu tidak? Itu diperuntukkan untuk apa? Saya tanya dulu Pak. P-nya saja itu kalau diartikan Pak ya, diperpanjang itu dana pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi atau bayar utang ke kontraktor 100 miliar yang tahun 2020. Itu adalah pekerjaan itu Pak. Bagian dari pemulihan ekonomi. Jalan itu dibikin. Ya. Itu bagian dari pemulihan ekonomi. Bagaimana di sana kebunnya masyarakat kita di seberang sana kalau jalannya tidak baik? Ya, pemulihan ekonomi pada saat di Ketuk Palu itu belum Covid Pak. Kemudian ada pinjaman PEN. Itu melalui PT SMI. Pemda kemudian meminjam untuk membayarkan utang ke kontraktor yang sampai hari ini hanya 70 miliar cair, masih ada 30 miliar. Ya sudah ada di APBD. Sudah ada di APBD, alhamdulillah. Berarti utangnya Pemda ke kontraktor akan terbayarkan. Insyaallah akan terbayar. Ternyata pinjaman PEN itu dipakai untuk bayar utang, kawan-kawan. Saudara-saudaraku GMI dipakai untuk bayar utang, bukan pemulihan ekonomi. Karena anggaran yang dibayarkan itu jauh sebelum Covid, itu 2020 sudah Ketuk Palu, dan kemudian ada Covid di 2021 itu dibayarkan utang, dibayarkan utang. Luar biasa ini. Itu Pak ya. Ternyata Bapak juga tidak paham ini kekurangannya ini dana pemulihan ekonomi. Itu barangkali. Begini, kita ini kan tidak membahas di DPR itu terkait pinjaman itu. Hanya kita disampaikan bahwa saya mau meminjam. Itu aturannya. Iya. Itu yang kita bilang. Ini pengadaannya. Itu pengadaannya sebelumnya. Kalau dibahas ya kita bahas. Dan penggunaan anggarannya sudah ada tertera di dalam APBD. Oh ya, kita tahu kalau itu artinya ini waktu meminjamnya itu tidak ada persetujuan dari DPR, bukan hanya penyampaian disampaikan bahwa saya mau meminjam seperti itu. Masalah penggunaannya kita tahu. Kalau pembangunan jalan itu juga termasuk bagian dari pemulihan ekonomi, bukan? Betul itu. Saya juga prihatin, sama sih. Tapi kita mau apa? Karena namanya ketua DPRD dengan partainya itu adalah internal, kita tidak mencampuri itu. Ya kita. Ya. Saya kira terima kasih dari teman-teman. Intinya bahwa jadi dari hasil investigasi kami, dari hasil hitungan kami bahwasanya terkait dana pinjaman dana pemulihan ekonomi itu yang awalnya daerah memiliki utang di tahun 2020 sebesar 100 miliar terkait dengan pembangunan infrastruktur, di mana pembangunan dana infrastruktur 2020 itu dari pinjaman sebelumnya, pinjaman ke Bank BPD. Namun kemudian 100 miliar ini tidak cair. Lalu kemudian di tahun 2021 ada usulan dana pemulihan ekonomi. Nah, dana pemulihan ekonomi ini kemudian daerah meminjam lagi untuk membayarkan utang daerah setelah ini yang 100 miliar ini di tahun 2020. Jadi peruntukan daripada dana pemulihan ekonomi pinjaman PEN yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sigi itu dipakai untuk bayar utang pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan untuk tahun 2020. Sini dulu Tonca. Sini naik. Kita sama-sama. Emang nilainya berapa banyak Bang? Ayo. Nah, Tonca naik. Naik ke atas. Nilainya itu 70 miliar yang dicairkan dari permohonan 100 miliar yang dicairkan 70 miliar. Itu Jadinya, bayar utang Pemda sebesar saya singkat saja. terkait Pengajuan pertama dana pinjaman itu ditolak DPR, tidak disetujui. Di kemudian hari ada dipinjam itu katanya untuk ekonomi. Tapi saya mau bertanya, kenapa di tengah jalan diganti dengan dana PEN? Alasannya apa? Karena ada bunga, kan lucu. Analisa Anda adalah analisis yang Anda paksakan. Itu ya.
Kemudian kedua, saya mau bilang, dana PEN ini peruntukannya sudah salah. Untuk pemulihan ekonomi, kenapa tidak cairkan 30 juta, 30 miliar? Karena Kabupaten Sinjai ditolak pencairannya. Kalau Anda tidak percaya, silakan minta suratnya, surat penolakannya dari Kemenkeu dan PT SMI. Tapi Panca izin, Panca, saya minta Panca, ini tadi kita sudah bicarakan, sudah dibahas dan sudah masuk tahapan penutupan. Jadi saya kira sudah cukup Panca. Maaf, kebetulan membawa aspirasi daripada atas nama LSM GNPI, saya kira sudah cukup, saya sudah tersampaikan semua apa yang disampaikan Panca itu tadi. Saya kira tinggal mengulangi, jadi saya kira begitu saja Panca. Iya. Terima kasih Pak Ketua. Cuman saya juga mau bertanya, ini DPR sebenarnya lembaga negara atau lembaganya bupati? Kenapa orang minta pansus? Ayo Pak. Masuk dulu, mari kita masuk dalam dulu. Mundur. Mundur. Yang bukan orang Sinjai tidak boleh bikin masalah di sini. Yang bukan orang Sinjai pulang. Yang bukan orang Sinjai yang coba-coba waktu. Kami orang Sinjai ini tidak terlibat dalam bikin masalah ini. Suruh pulang. Sudah. Oi. Sudah. Di sini kok, di sini ke sungai. Dek, ke sini kok. Boleh kita langsung Sinjai buka dia. Tak ada yang tu. Diam di situ. Kalau memang mempersiapkan diri dia untuk menghantam kita nggak boleh mundur. Siap. Siap. Orang luar kata keluar, tidak boleh bikin masalah di sini. Kalau
Kami tidak terima kalau orang luar bikin masalah di kampung. Luar jahat. Coba-coba. Ayo, laki-laki turun. Laki-laki turun. Tidak bisa. Siapa laki-laki turun sini? Woi, laki-laki kau. Sudahlah. Saya tidak terima kalau orang di luar dia bersenjai. Kalau orang senjai silakan. Kalau dia mau pulang suruh dia pulang. Kalau saya harus bikin masalah di senjai. Kami orang senjai ini tidak terima kalau dia bersenjai tidak boleh. Hei laki-laki. Mereka mau jalan, sabar, Taiwan sudah, Taiwan saya, suruh dia pulang ke sana. Sabar, saya minta tolong. Jalan lagi. Senjata, Pak, bukan pakai. Berarti ada orang ini. Ada di belakangnya. Pak, itu dari dalam.
Awas tak kena mandi batu rugi gitu. Iya. Bawa